Baik, karena waktu terbatas, saya mungkin langsung ke paparan. Terima kasih sudah semakin banyak yang bergabung. Sudah ada 92 orang di ruangan ini. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sudah ya? Sudah. Baik, Bapak Ibu, saya diberi judul peluang dan tantangan pendidikan sebenarnya. Tetapi saya ingin untuk kemudian lebih memfokuskan lagi ke pendidikan anak usia dini. Baik, perkenalan ini saya tadi sudah banyak dibacakan, tadi sudah dibacakan oleh Om Kus, dan inilah lembaga PAUD saya, laboratorium. Jadi waktu kecil saya pernah diundang RRI, pertanyaan dari pembawa acaranya, nanti kalau besar mau jadi apa? Jadi guru TK gitu loh. Dan akhirnya saya punya ini di Pekanbaru, dan ini kami punya taman penitipan anak, dan di sini saya sebenarnya yang nanti saya tampilkan ini adalah berbasis kondisi di lapangan, jadi bukan teoritis tetapi memang kondisi yang ada. Mudah-mudahan jadi memudahkan untuk menjelaskannya. Pertama saya ingin mulai dulu dengan sama-sama, bukan berarti negatif, tetapi lebih mempersiapkan diri bahwa Tuhan itu punya caranya sendiri. Mari kita bayangkan, mana jika pandemik ini tidak berakhir, atau kita tidak tahu kapan berakhirnya. Masihkah kita mau bilang tidak siap, tidak bisa, dan kemudian kita sama-sama berteriak bicara tentang kesulitannya menghadapi yang kita sebut dengan tantangan kehidupan baru. Pertanyaannya, betulkah ini tatanan kehidupan baru? Atau sebenarnya inilah yang normalnya, back to normalnya dalam beberapa hal. Oleh karena itu, saya ingin mulai dengan data yang kami lakukan polling di Himpaudi, bahwa tidak ada yang siap. Mohon izin, saya juga harus menyampaikan, pemerintah juga tergagap ketika terjadinya PSBB. Dan guru-guru kami juga mengatakan tidak siap dengan berbagai alasan yang dituangkan mereka, seperti yang Bapak Ibu lihat tersebut. Dan yang lebih tidak tersiapkan itu adalah keluarga. Karena di Indonesia memang keluarga adalah dinamakan lembaga pendidikan informal. Tapi karena namanya informal, jadi adalah lembaga yang sangat tidak tersiapkan dalam mendidik anak mereka sendiri. Dan itu bisa kita baca dari curhatan emak-emak. Bunda, Yanda, begitu banyakkah amanahmu sehingga engkau merasa sulit untuk menjalankan pendidikan di masa pandemik ini? Kalau memilih, beranikah kita bilang sama Allah bahwa prioritas pekerjaan lebih penting daripada anak atau yang lainnya? Terus kita bilang, ya Allah, aku nggak kuat, ambil aja anak ini. Kayaknya tidak akan ada yang akan melakukan begitu. Karena itu, kita akan melakukan belajar dari rumah atau pendidikan di masa pandemik yang Tuhan siapkan perangkat-perangkatnya untuk kita. Kenapa? Karena memang berhenti di masa pandemik dampak untuk lost generation, orang menyebutnya. Kenapa? Karena memang usia ini adalah usia emas. Berhasil di usia 0,8 tahun, kalau di luar negeri itu PAUD itu 0,8 tahun, kita mengembangkan potensi kecerdasan 80%. Karena itulah perhitungan ekonomi, perhitungan neuroscience, perhitungan ahli pendidikan, semuanya meyakinkan diri mereka bahwa PAUD itu adalah the golden age fondasi. Karena apa? Karena gagal mengelola setiap detik di usia dini, sesungguhnya Allah akan ambil potensi yang telah Allah berikan. Kok kejam banget Bu Niti bicaranya?
Otak dewasa ditemukan hanya 50% dari jumlah sel neuron otak anak usia 2 tahun. Apalagi dibandingkan usia bayi. Ada potensi yang hilang karena tidak distimulasi, dididik oleh orang tua secara baik. Oke, sebentar, saya kehabisan baterai. Oke, baik. Oke, artinya pada saat ini usia dini ini luar biasa. Siap tidak siap, kita harus siap, Ibu Bapak sekalian. Oleh karena itu, yuk kita lihat bagaimana konsep pendidikan anak usia dini tersebut, dan kalau pandemik, lalu apa yang kita lakukan? Yang berubah apanya? Terus tanya di mana? Masih adakah peluang? Gitu kan? Kalau lihat dari sejarah, bagaimana perjalanan sejarah membangun konsep pendidikan anak usia dini. Merdeka Belajar itu sudah lama adanya. Pendidikan yang kemudian menyebutkan anak lahir kertas putih, itu juga sudah ada. Bahkan kalau di dalam Al-Quran disebutkan di dalam ayat Al-Qurannya. Dan pada abad ke-17 pun orang sudah meyakini harus ibu yang mendidik anak-anak. Dan kemudian harus kembali ke alam. Jadi kalau orang Padang bilang, alam tak kambang jadi guru. Bahkan Froebel mendirikan taman kanak-kanak itu dengan tujuan menyatukan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Dan kemudian melalui alat dan bahan yang dia ciptakan, dan kemudian harapannya ke situ. Dan kemudian sekarang kita kenal tripartit pendidikan. Itu dari abad ke-17, kawan sudah mengatakan juga, nggak bisa. Secanggih apapun sekolah, tidak bisa mendidik anak sendiri. Tetapi harus dibantu oleh keluarga, bukan dibantu, bersama keluarga dan masyarakat. Dan kemudian di Maria Montessori juga mengatakan kalau anak itu mau berhasil, siapkan lingkungannya dan orang dewasanya harus menghormati anak. Bukan kemudian menyalahkan, memarahkan anaknya. Dan ternyata ada kabar gembira buat orang tua yang juga dalam masa pandemik ini harus work from home. Dengan biasa, anak tuh bisa belajar sendiri loh. Asal orang tua menyiapkan terlebih dahulu berbagai hal lingkungan bermainnya. Dan menariknya Vygotsky pada abad ke-18 mengatakan bahwa tetap perlu scaffolding atau pijakan atau orang dewasa yang mendampingi anak, dan itu akan bisa mengembangkan lebih baik lagi. Dari berbagai teori ini dan termasuk di situ dasar kurikulum adalah minat anak. Jadi kalau sekarang ada yang meributkan soal Merdeka Belajar, saya ingin mengatakan Merdeka Belajar itu milik sepanjang abad yang ada ini. Dan kemudian Ki Hajar Dewantara, kemudian juga makanya kalau Ki Hajar Dewantara kan mengatakan nggak bisa menanam jagung, tetapi caranya seperti menanam kangkung begitu kan? Dia punya caranya sendiri. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa siapapun yang menggunakan prinsip-prinsip yang berpusat kepada anak, sebenarnya akan ada benang merah. Makanya semuanya kita memiliki benang merah. Lalu apa sih maksudnya saya menyampaikan ini semua? Bahwa konsep pendidikan anak usia dini itu tidak berubah dalam konteks hanya menyesuaikan dengan keadaan dan tidak berhenti. Karena bagi pendidikan anak usia dini, setiap detik adalah belajar. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap tempat adalah ruang belajar. Dan setiap orang yang kalau sedang bersama anak, dia adalah guru bagi anak usia dini. Karena dia adalah kertas putih. Dari berbagai, nah ini nih yang sering diingkari oleh orang tua dan guru. Bahwa sesungguhnya anak itu belajar dengan secara bermain. Tidak ada cara yang lain. Bagi anak usia dini caranya bermain. Dan ayah, ibu, orang tua, guru sering mengingkari waktu kecil suka bermain begitu ya. Tapi begitu besar, begitu mendidik anak-anak, kok kamu main aja ya? Gitu. Dan oleh karena itulah dari hal tadi kita ngambil kesimpulan pertama Merdeka Belajar, yang kedua kemudian bermain, dan kemudian harus berpusat kepada anak, dan
Dan pendidikan itu harus mendekatkan anak ke Tuhan, bukan menjauhkan anak ke Tuhan. Nah, ini PR besar nih. Oke, kalau kita sudah merdeka belajar, meskipun temanya sama, karena anak itu memiliki pemikiran yang berbeda, yakin deh, tidak akan ada yang sama. Seperti kejadian yang kami temukan di sekolah dengan tema yang sama, alat dan bahan yang kami siapkan sama, tapi 3 kelompok ini memiliki. Okay. Jalan yang satu bikin jalan dari ranting, kemudian menggunakan tempelan-tempelan, yang satu menggunakan jalan dari kerudung, kemudian kardus bekas, botol mineral, paralon, dan kemudian mobilnya dibuat dengan cara yang berbeda, ukuran yang berbeda, dan di bawah ini ada anak perempuan yang kemudian bukan menempel, tapi dia menggambar, bukan mewarna ya, menggambar. Apa yang disampaikan? Dahsyat nggak anak-anak kita? Dahsyat. Bisa membuat itu. Dan orang tua banyak yang tidak yakin dan percaya bahwa dengan bermain itu kemampuan planningnya terjadi, berpikirnya berlangsung, komunikasinya, kerjasamanya berlangsung. Yakinkan ini saja kepada orang tua, itu juga memerlukan tantangan yang luar biasa. Tapi kalau kemudian kami menunjukkan, dan akhirnya orang tua mendukung kami, menunjukkan anak-anak mereka bisa bikin ini loh, Bapak Ibu, dan ternyata luar biasa. Nah, terkait dengan Froebel, yang mengatakan, yang dia mendirikan taman kanak-kanak untuk menyatukan manusia dengan Tuhan. Nah, jangan sampai kemudian pembelajaran itu seperti yang dikatakan World Bank, schooling without learning. Orang sekolah tapi nggak dapat apa-apa. Atau pendidikan yang membodohkan. Kok bisa? Bisa. Karena tidak mencapai tujuan. Dan oleh karena itu, bagian yang menjadi penting itu adalah bagaimana kita mencapaikan tujuan ini. Tujuan yang paling penting di usia dini itu apa? Adalah iman, takwa, karakter, kepribadian. Jadi jangan dibalik dulu. Matematika, sains, dan segala hal itu diberikan kepada anak-anak justru untuk menguatkan iman dan takwanya. Dan yang paling penting, dia harus menjadi seorang pemimpin, bukan robot yang mengikuti maunya guru. Karena nanti dia akan mengambil keputusan di semua sisi kehidupannya. Setelah proses pembelajaran di PAUD itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum saya bercerita tantangannya, saya bicara dulu. Prosesnya begini kalau di lembaga pendidikan. Jadi ada lingkungan bermain, ada alat dan bahan yang disiapkan. Lalu ada inspirasi yang diberikan. Buku, video yang diberikan kepada anak, lebih kurang maksimal 30 menit, tentang tema yang akan dilakukan. Setelah itu anak memiliki ide yang berbeda di setiap anak. Lalu anak bermain. Ketika anak bermain, halo para guru, cara mendampingi anak adalah mulailah dengan apa yang dikatakan anak, apa yang dipikirkan anak, dan apa yang dimainkan anak. Itu yang harusnya kita lakukan. Dan kemudian pijakan setelah main kita adalah mengajak anak untuk merecalling apa yang telah dia lakukan. Oke, maka inilah yang kita lakukan pada saat pandemik ini. Yang tadinya di lembaga PAUD, kemudian dilakukan di rumah. Apakah memindahkan sekolah ke rumah? Tidak. Tetapi memindahkan pendidikan, iya. Jadi, maka lembaga PAUD lah yang kemudian membuat perencanaan, aktivitas main, tema, bagaimana pendekatan berkomunikasi dengan anak. Dan itu dia sampaikan ke rumah. Cara ke rumah ini menggunakan digital atau tidak menggunakan digital. Yang penting, kata kuncinya adalah bagaimana mendeliver ini. Lalu dari rumah mengkomunikasikan hasilnya lagi kepada lembaga pendidikan anak usia dini. Ini yang kita harapkan terjadi saat ini pada keluarga kita. Dengan media penyampaian pesan sesuai dengan yang terjadi. Jadi bukan hanya digital, tetapi juga harus ada yang cara tradisional. Kenapa? Karena itu masih terjadi. Masih banyak terjadi di beberapa pulau di Indonesia. Jadi bukan hanya visual audio bahkan juga dengan surat dan lain sebagainya. Sehingga di dalam
pembelajaran di era pandemik itu banyak ragam yang kita temukan seperti yang Ibu Bapak dilihat di depan ini. Bahkan di sekolah saya saja yang ada di tengah kota, paket pembelajaran dijemput keluarga pun masih ada gitu loh. Dan kita kalau kami di Quantum Kid memang melakukan home visit seminggu sekali. Kenapa? Karena kita perlu mendampingi keluarga dalam mempersiapkan dalam seminggu ke depannya. Oke, baik, sekarang terjadilah perubahan. Saya akan tampilkan beberapa foto-foto, lalu kita akan ambil simpulan bersama pada saat ini. Yuk. Pertama adalah pelaksanaan pembelajaran bergeser dari guru ke orang tua. Nah, ini dia nih. Padahal orang tua belum disiapkan oleh negara, gitu kan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, guru menyiapkan materi, kemudian memberikan kepada anak. Sekarang guru meminta keluarga menyiapkan materi, kemudian memberikan kepada anak. Maka ada yang caranya macam-macam melalui daring, tadi seperti dijemput ini contohnya, komunikasi orang tua. Kita beruntung ada digital membantu kita. Dan lalu guru, kalau kemarin sebelum pandemi, guru menyiapkan aktivitas main anak seperti ini di sekolah kami. Nah, kemudian kalau sekarang di pandemik, maka guru mendidik keluarga, membuat play-doh, mengumpulkan batu, mengumpulkan daun, mengumpulkan ranting. Tuh, mereka jadi tahu sekarang, wow, anak-anak luar biasa. Dan kalau orang Minang pasti tahu dong, alam takambang jadi guru kan, memang harus begitu. Nah, kemudian kalau tadinya guru yang memberikan inspirasi sebelum anak main melalui buku, cerita gitu, sekarang keluarga gitu kan. Ini kemudian ini adalah video yang disiapkan oleh guru sebagai pengganti guru. Kenapa? Karena anak itu kehilangan gurunya atau orang tua tidak paham menjalankan pembelajaran. Jadi guru perlu datang juga dalam bentuk digital ke rumah-rumah. Contohnya ini. Oke, lalu kemudian orang tua bersama anak melakukan kegiatan dan seperti hasil yang di sebelah. Oke. Nah, kemudian kalau tadi anak-anak belajar bersama teman, sekarang dia belajar mandiri. Artinya dia harus membuat kegiatan sendiri. Ini tuh nggak nyaman buat anak-anak. Oleh karena itu, kalau di sekolah saya kita bikin Zoom meeting, supaya anak bertemu dengan anak, menyapa, gitu. Oke. Kemudian untuk mendapatkan penilaian, guru biasanya melakukan dokumentasi penilaian, dokumentasi kegiatan diterjemahkan ke dalam penilaian. Karena kegiatan ini sekarang ada pada rumah, maka dokumentasinya dilakukan di rumah. Nih contohnya ya, Bapak Ibu. Iya, terus. Oke, baik. Dari yang dikirimkan inilah kemudian guru menganalisis capaian perkembangan anaknya melalui foto, video, rekaman suara, kemudian telepon guru dengan orang tua, lalu kemudian menerjemahkan ini ke penilaian. Apakah anak sudah memahami, terbiasa untuk aspek-aspek perkembangan, dan itu bisa dilihat di standar tingkat pencapaian perkembangan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, yang menarik itu adalah COVID membuat lembaga pendidikan jadi banyak di Indonesia. Betul nggak, Om Kus? Betul, sangat betul. Jadi malaikatnya kalau menurut Kepala Pustekom yang dulu, jadi ini malaikat itu lagi bertebaran di Indonesia. Kenapa? Karena lembaga pendidikannya jadi sebanyak anak.
Kalau kemarin satu guru menangani 15 anak, nah sekarang satu anak ditangani 4 guru. Kalau ruangannya sempit, nah sekarang ruangannya banyak. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang indah. Oleh karena itu, guru harus menjadi agen penggerak pendidikan keluarga. Karena keluarga adalah lembaga yang tidak tersiapkan oleh negara. Bahkan direktoratnya baru setahun aja sudah dihapus lagi kan? Oke. Nah, oleh karena itu, dari tadi yang curhat emak-emak yang kemudian menyebutkan kesulitannya, maka berita gembiranya postingan orang tua jadi berbeda loh. Tambah ya guys, saya jadi guru TK nih di rumah, hikmahnya jadi berkurang waktu nonton drama Korea. Gitu. Lebih rajin masak karena tiap sebentar anaknya buka kulkas. Di sebelah, alhamdulillah hari ini kakak puasa sampai hari ini lancar. Kemudian si kakak membuat prakarya. Keren deh kreatifnya. Bahkan ada orang mengatakan, ya Allah bun, aku baru tahu ternyata dia kreatifnya luar biasa. Saya sampai nggak bisa ngikutinnya bun. Tuh, orang tua tidak tahu begitu udah hebatnya anaknya, dahsyatnya anaknya. Nah akhirnya COVID-19 memaksa back to normal. Tripartitnya dijalankan. Bukankah bertahun-tahun kita telah memisahkan rumah dengan lembaga pendidikan? Berapa banyak orang tua yang bertanya kepada sekolah, mana kurikulumnya, apa yang diajarkan, bagaimana guru bicara ke anak, dan seterusnya. Berapa banyak? Buktinya sekarang ketika kita kembalikan kepada orang tua teriak kesulitan. Namun ternyata ada jalannya. Sekolah berkolaborasi dengan keluarga dan kita kembali ke tatanan pendidikan seharusnya, di mana yang ditanya nanti di akhirat adalah orang tua. Bagaimana kamu menyiapkan anakmu? Begitu. Guru ditanya, tapi ditanyanya bukan itu. Profesionalitasmu bagaimana? Oleh karena itu, alhamdulillah, back to normal, kita nikmati. Setelah ini jalan, maka pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah semua anak mendapatkan pembelajaran di masa pandemik ini? Sudahkah semua PAUD menjalankan belajar dari rumah atau kami menyebutnya PAUD from home? Nah, sudah dijalankan. Pertanyaan menohoknya lagi, sudah ramah anakkah? Sudah merdekakah anaknya? Sudah mendidikkah kita? Sudah mengantarkan ke tujuankah kita? Jangan-jangan kita sedang mengajarkan kekerasan kalau kita salah mendidiknya. Oleh karena itu, inilah gambaran yang saya ambil di Facebook. Mohon maaf Ibu Bapak yang gambarnya ada di sini karena ini diposting di Facebook, saya berpikir ini sudah boleh dipublish. Coba bayangkan, seorang guru memberi tugas mewarnai dengan contoh. Hasilnya apa? Akan semua anak sama. Kemudian ada majalah yang berisi gambar rumah. Dan kemudian semua anak akan sama tuh lihat. Nggak ada kan yang bikin di samping rumahnya gambar apa gitu. Nggak ada yang anaknya kemudian terinspirasi untuk bikin apa di samping rumahnya, tidak. Jadi pada saat kita mendidik ternyata yang terjadi bukan peningkatan kreativitas, tantangannya justru orang tua membunuh kreativitas anak. Gitu. Apalagi kalau sudah begini pendidikan dengan kekerasan. Kemudian orang tua ambil gampangnya video dihidupkan, anaknya ditinggalkan. Padahal video itu hanya boleh 30 menit loh, Bunda, ya. Hubungannya dengan kerja otak. Tahu nggak yang paling bagus itu apa? Audio. Dan itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengatakan. Kalau video tadi 1 hari atau gimana? 30 menit? 30 menit 1 hari, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Aduh. 02 tahun tidak diperbolehkan malahan. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu Om Kus audio. Audio, dan itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa anak putih alat yang disediakan adalah pendengaran, baru penglihatan. Dan sesuai dengan tahap perkembangan di mana pendengaran dulu yang Iya. Dan kalau mendengarkan, coba kalau mendengarkan.
tanpa melihat gambar. Imajinasinya beda kan? Coba dulu kita baca buku dengan nonton filmnya. Imajinasinya beda. Oke. Budaya bertutur di Indonesia itu udah pas banget dengan pendidikan kita. Nah, sekarang yang berikutnya, tantangan lagi. Komunikasi itu kunci keberhasilan pendidikan. Ini yang tidak disadari oleh guru. Guru kemudian memberikan kerjakan ini, padahal pesan tidak akan berarti jika penerima tidak siap mendengarkan. Oleh karena itu, kata kunci komunikasi sebenarnya adalah dasar. Jadi sehebat apapun perencanaan yang Anda siapkan, petunjuk yang disiapkan, kalau cara menyampaikannya tidak masuk, dia nggak akan dapat. Apalagi kalau kita ingin menyampaikan sebanyak ini kan, yang untuk materi yang akan kita sampaikan, sehingga orang tua siap untuk menjadi gurunya anak. Nah, tantangan berikutnya, jaringan terbatas, kuota terbatas, alat terbatas. Tapi guru-guru kami semangatnya tidak terbatas, Om Kus. Ada yang naik. Iya, betul. Ada yang pinggir jalan. Saya sampai yang luar biasa lah pokoknya. Nah, tantangan berikutnya nih adalah masalah ekonomi. Para guru PAUD itu sebelum COVID saja, gajinya 76,1%, 250.000 ke bawah. Masya Allah. Masya Allah. Mereka gaji gurunya? Ya, gaji gurunya. Ini sumber data langsung yang kami miliki dari database Himpaudi. Aduh. Bapak Ibu guru, ternyata benar, Anda ternyata tidak ternilai harganya. Sehingga hanya Allah yang pantas membalasnya dan negara belum memberikannya. Begitu ya. Amin. Nah, tambah sulit kenapa? Seperti di berita di samping ini, Kemendikbud mengatakan 40% orang tua tidak mampu membayar biaya pendidikan anak usia dini. Oke, itu tantangan. Tantangan berikutnya, PAUD sepi pendaftar. Anak yang sudah di lembaga PAUD ditarik cuti oleh orang tuanya. Oke, daftar sepi, banyak orang tua mengira PAUD-nya masih tutup. Kenapa? Karena mereka juga tidak menyadari pentingnya, urgensinya belajar dari rumah ini, dan sekolah pun memiliki keterbatasan untuk menyampaikan ini. Oleh karena itulah kemudian kami membuat gerakan keluarga mendaftarkan anak ke PAUD, mengajak ibu gubernur, bupati, sampai RT, RW semua kita ajak. Nah, peluangnya apa? Nah, ini cerita peluang kan. Kalau tadi cerita masalah, menjada wajada. Kalau orang bersungguh-sungguh pasti dikasih. Tuhan itu juga bukan, Tuhan itu adalah yang betul-betul tahu dengan umatnya gitu. Ada peluangnya. Pemerintah alhamdulillah ada relaksasi BOP. BOP yang tadinya tidak boleh untuk honor guru sekarang boleh, alhamdulillah. Tapi kalau anaknya nggak daftar, Om Kus, kan tidak terdaftar, maka nanti BOP-nya kan dihitungnya per anak. Nah, jadi apa ya? Seperti siklus gitu. Dan alhamdulillah pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat, penyederhanaan, pemerintah juga ada sosialisasi, ada BIMTEK belajar dari rumah. Kemudian yang paling menarik sekarang saya bahagianya, koordinasi lintas kementerian jalan banget sekarang. Mudah-mudahan seterusnya begitu ya. Kemudian sekolah nih, ruang dari sekolah punya kurikulum, punya SOP, gurunya kompeten. Sekolah itu lebih lembaga dan orang yang lebih tersiapkan. Jadi bisa insya Allah gitu kan. Nah di keluarga nih peluangnya apa? Tidak ada keluarga yang tidak menginginkan anaknya menjadi anak soleh, cerdas, berintegritas, nggak ada. Pasti semuanya mau. Begitu kan Om Kus? Dan semua orang tua itu sayang sama anaknya. Tuh. Nah, persoalannya sayangnya normatif. Kok normatif? Aku sayang sama anakku, makanya aku pukul dia kalau nggak belajar. Akhirnya trauma. Jangan sampai pura-pura sayang ya. Itu artinya apa? Sayang yang kemudian terjemahannya justru menyakiti anak-anak. Nah, alhamdulillahnya kita punya organisasi, punya perguruan tinggi, punya masyarakat, punya swasta kan, yang kemudian menggerakkan keluarga, mendaftarkan anak, kemudian mengembangkan agen penggerak pendidikan keluarga. Riset-riset banyak berkembang sekarang. Alhamdulillah, ternyata menjada wajada. Kamu pasti bisa.
Kalau kamu berpikir bisa. Tapi kalau sudah tidak mau, tertutup semua pintu. Akhirnya mentari bersinar di pagi hari. Cahaya menembus cakrawala. Materi hari ini sampai di sini. Selanjutnya hubungi saya. Saya Neti Rawati. Terima kasih. Luar biasa.